Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak yang soleh dan soleha. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Bertemu lagi dengan Ibu Rani dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 4 pelajaran 2 dengan materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo, ikuti pelajaran ini ya. Insya Allah, kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta dan Rasulnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan bumi, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta ini terdiri dari benda mati dan benda hidup. Benda mati contohnya seperti kursi, meja, batu, buku, gunung, pensil, dan gedung-gedung. Sedangkan benda hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, yaitu benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan.
Ayo simak cerita berikut. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya, Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? "Oh iya benar." Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? "Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin." Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, sekarang anak-anak cermati ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 102 berikut ya. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran tersebut mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu yang pertama, Al-Basir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Kedua, Al-Adl. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Ayo perhatikan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. 3. Al-Azim. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, materi pada pembelajaran ini sudah selesai. Mari tutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga kita semua dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.